Bab 211, Ye Qiao adalah dalang di balik layar. Namun Jiang Chen, tiba-tiba maju beberapa langkah, melewati Ye Qiao ke sisi pengawal pribadinya. Dia menatap tajam ke mereka berdua dan bertanya dengan lemah, "Pangeran kedua, apakah mereka pengawal pribadimu?" Ye Qiao memulai. "Siapa nama mereka?" Jiang Chen bertanya lagi. "Jiang Chen, kamu adalah pemegang medali kerajaan Sky Laurel yang dibanggakan, namun kamu sangat tertarik dengan dua penjaga pribadiku." Ye Qiao tersenyum. "Mereka adalah pengawal pribadi yang telah bersamaku sejak aku masih kecil. Mereka tidak memiliki nama depan atau nama belakang. Tidak ada nama depan atau nama belakang. Bahkan anjing pun memiliki nama depan. Pangeran kedua, tidak benar memperlakukan anak buahmu seperti ini." Wajah Ye Qiao menjadi gelap. "Jiang Chen, apa maksudmu dengan ini?" "Apa yang saya maksud?" Jiang Chen tertawa. "Pangeran kedua, setelah meninggalkan alam labirin, jangan mimpi buruk, oke? Saya pernah mendengar bahwa gelombang tikus penggigit emas sangat menakutkan." Petik 2. Niat membunuh yang menusuk melintas di mata Ye Qiao, tapi pada akhirnya dia menekannya. Dia berbeda dari Ye Dai. Sebagai pangeran pertama, Ye Dai memiliki kekuatan dan dukungan yang besar. Ini memungkinkan dia untuk bertindak sembarangan dan keterlaluan sejak muda, dan karena itu dia terbiasa menggunakan kekuatan absolut untuk menginjak-injak lawannya. Ye Qiao berbeda. Dia lebih mahir menggunakan pikirannya dan lebih memahami pentingnya memanfaatkan kesempatan ketika waktunya tepat. Dalam hal kekuatan absolut, timnya memiliki peluang 90% untuk memusnahkan tim Yerong. Namun, meletus menjadi konflik pada saat ini tidak berarti mereka akan dapat dengan cepat mengakhiri pertempuran. Mereka juga berada di ruang terbuka. Begitu mereka mulai bertarung, dia tidak akan bisa menjamin bahwa dia akan membunuh semua orang Yerong. Begitu seseorang berhasil melarikan diri, konsekuensinya tidak akan terpikirkan. Dalam perjuangan tersembunyi antara para pangeran, Anda bisa menyebarkan skema yang tak terhitung jumlahnya secara pribadi. Tidak ada salahnya selama Anda tidak ditemukan dan tidak ada bukti. Tetapi begitu Anda terlibat dalam pembantaian terbuka, kecuali Anda dapat menjamin bahwa Anda dapat melakukannya dengan sempurna tanpa lubang, tidak ada jalan untuk kembali. Begitu berita acara ini menyebar, semua usahanya sebelumnya akan sia-sia. Belum lagi Ye Qiao memiliki keberatan yang sama dengan Ye Dai, dan itu adalah Dan Fei. Meskipun pemikiran Ye Qiao terhadap wanita jauh lebih baik daripada Ye Dai, dia masih meneteskan air liur pada Dan Fei, tetapi tidak segila yang dilakukan Ye Dai. Dia meneteskan air liur pada Dan Fei untuk satu karena dia adalah yang menakjubkan di ibu kota dan perilakunya di atas masa. Yang paling penting adalah latar belakangnya terlalu mengesankan. Mengambil Dan Fei sebagai istri berarti mendapatkan dukungan dari guru terhormat itu. Memiliki dukungan guru terhormat berarti memiliki dunia. Yerong terkekeh, "Kakak kedua, karena kamu begitu riang, kamu pasti memiliki banyak uang. Sepertinya saya tidak bisa ketinggalan dan saya akan pergi dulu." Petik 2. Hehe, tidak sama sekali, tidak sama sekali. Pikiran Ye Qiao tidak sepenuhnya di sini. "Kakak kedua, sapa kakak kita jika kamu melihatnya." Yerong tersenyum dan pergi bersama timnya. Ketika mereka berjalan kira-kira 10 li jauhnya, Jiang Chen tiba-tiba berhenti. "Pangeran keempat, saya mengendus jejak darah pada dua penjaga pribadi dan jejak darah itu cocok dengan yang dari tikus penggigit emas. Kedua orang itu pastilah pelakunya yang menjebak kita. Apa kamu yakin?" Yerong telah menggunakan kata-kata untuk menyelidiki Ye Qiao juga. Dia 90% yakin bahwa Ye Qiao berada di balik masalah ini. Kecuali bahwa tidak peduli seberapa yakin dia tidak memiliki bukti kuat pada akhirnya. Meskipun aneh bahwa Ye Qiao telah muncul di sini, Yerong hanya bisa menyelidikinya karena kurangnya bukti. "Saya 100% yakin. Pangeran keempat, kamu harus pergi dulu. Kita tidak bisa membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Jika aku tidak membunuh pangeran kedua, setidaknya aku harus membunuh dua pengawal pribadinya dan menjatuhkannya. Ini akan mencegahnya memiliki pemikiran lain di sepanjang jalan ini." Petik 2. Pikiran Yerong berpacu, "Kamu akan masuk sendirian. Bagaimana kalau Qianli menemanimu?" "Tidak dibutuhkan. Suruh Qianli pergi bersama kalian. Dia yang terkuat dan akan bisa menjaga kalian di sepanjang jalan. Meskipun saya tidak memiliki kepastian 100% untuk membunuh dua pengawal pribadinya, saya masih memiliki peluang 70 hingga 80%. Petik 2. Jiang Chen,
Saya tidak akan keberatan karena Anda telah membuat keputusan. Namun, Anda tidak boleh melakukan apapun untuk nomor 2 jika Anda mungkin membawa masalah ke kepala Anda sendiri. Dia akan berada dalam masalah besar ketika saya kembali dan mengajukan keluhan terhadapnya. Meskipun dia mengatakan ini, Ye Rong sebenarnya berharap Jiang Chen membunuh Ye Qiao bersama yang lain. Dia tidak bisa berbicara dengan jelas dengan cara ini. Jiang Chen menangkupkan tangannya, mengangguk, menyentuhkan kakinya ke tanah, dan pergi ke tempat yang tidak diketahui. Ketika Jiang Chen pergi, dia berputar dan membiarkan Raja Tikus Penggigit Emas keluar. Aku telah menemukan pelakunya yang membunuh keturunanmu. Anda bisa merasakan sendiri apakah dia orangnya atau bukan. Anda mungkin akan merasakan darah keturunan Anda pada dirinya. Petik 2. Raja Tikus Penggigit Emas sangat marah. Di mana dia? Jiang Chen berkata, sekitar 20 hingga 30 li dari sini. Jika Anda mengepungnya dari sini, saya pikir mereka tidak akan punya pilihan selain melarikan diri ke arah yang kita tinggalkan sebelumnya. Petik 2. Raja Tikus Penggigit Emas tertawa dingin, lari. Daerah itu adalah wilayah saya. Mereka ingin melarikan diri. Tidak ada kesempatan. Jiang Chen terkekeh, jangan buang waktu. Saya akan berputar dan menempati persimpangan itu terlebih dahulu sehingga mereka tidak punya tempat untuk lari. Raja Tikus Penggigit Emas mengangguk, itu juga berhasil. Saya akan mengirim 10 pasukan anak-anak saya untuk mengepung tempat itu. Kami akan menggunakan kecepatan tercepat untuk menempati jalur menuju lembah gunung. Dengan cara ini, mereka tidak akan memiliki tempat untuk melarikan diri. Adapun pihak Ye Qiao, rasa niat membunuh yang kental menari-nari di matanya ketika dia melihat tim Ye Rong menghilang dari pandangan. Yang mulia, ini ada yang aneh di sini. Bawahan Ye Qiao, Ling Xuan berkata rendah. Ye Qiao juga merasa ini sangat aneh. Ling Xuan, nomor 4 sangat bersih. Dia sepertinya tidak pernah bertemu dengan gelombang tikus sama sekali. Mungkinkah gelombang tikus tidak seseram yang kita kira? Ling Xuan menggelengkan kepalanya. Kami juga melihatnya di pinggiran. Gelombang tikus membentang ke langit dan menutupi tanah. Hampir tidak ada celah sama sekali. Sekuat apapun mereka seharusnya tidak pernah berhasil keluar. Belum lagi rute yang kami atur adalah untuk mengelilingi lembah gunung itu sepenuhnya. Ketika gelombang tikus tiba, mereka tidak akan punya tempat untuk pergi. Ling Xi, Ling Feng, datang ke sini. Ye Qiao memanggil 2 pengawal pribadinya yang lain. Keduanya adalah orang-orang yang sengaja ditunjukkan oleh Jiang Chen sekarang. Yang mulia, bawahan Anda dengan hormat meminta agar Anda memberi perintah kepada kami 2 bersaudara untuk mengejar tim Ye Rong. Kami tidak bisa menelan penghinaan yang diberikan Jiang Chen kepada kami berdua. Petik 2. Ling Xi dan Ling Feng semuanya adalah praktisi dari alam roh tingkat pertama. Mereka mahir membunuh secara rahasia, terutama dalam pelacakan jarak jauh. Inilah mengapa Ye Qiao mengirim mereka untuk memicu gelombang tikus. Pangeran kedua, dengan analisis bawahanmu, pihak Ye Rong pasti curiga. Kata-kata mereka semua sepertinya menyarankan itu. Jiang Chen khususnya tidak menargetkan orang lain tetapi dengan sengaja menunjukkan Ling Xi dan Ling Feng. Apakah dia benar-benar menemukan beberapa jejak? Tatapan Ye Qiao seram saat dia melihat Ling Xi dan Ling Feng. Seberapa yakin kalian berdua akan memusnahkan seluruh tim mereka? Jika kita menghadapi mereka dalam pertarungan langsung, kita hanya memiliki kesempatan 20%. Namun, jika kami menggunakan kekuatan kami dalam pelacakan dan pembunuhan, kami memiliki peluang 80%. Selain itu, kami bersaudara mahir menyembunyikan dan menyamarkan diri. Kami benar-benar tidak akan mengekspos pangeran kedua. Petik 2. Pikiran Ye Qiao berpacu saat dia memikirkan kata-kata Ye Rong dan Jiang Chen. Mereka membuatnya merasa agak tidak nyaman. Mungkinkah nomor 4 itu benar-benar telah menangkap beberapa bukti? Ye Dai dan Ye Zheng tidak keluar, mereka pasti sudah mati. Jika nomor 4 memahami beberapa bukti tentang ini dan kembali dengan itu, semua upaya saya sebelumnya akan sia-sia jika dia menyerahkannya. Pada saat itu, posisi putra mahkota secara alami akan jatuh ke tangannya. Ye Qiao mengangguk ketika pikirannya berkelana ke sini dan berkata dengan serius, ingat, gerakanmu pasti kejam. Karena kamu akan bergerak, pastikan kamu memotong rumput liar dan mencabut akarnya. Dipahami, pergi, buat itu menjadi pertempuran yang cepat dan rapi. Ye Qiao memberi perintah. Dia tidak perlu ragu sekarang karena masalah telah berkembang ke fase ini.
Dia telah melakukan perbuatan yang lebih besar dan membunuh pesaing terbesarnya, Ye Dai. Dia tidak bisa membiarkan Ye Rong itu hidup-hidup untuk mengacaukan rencana besarnya. Selama Ye Rong mati, dia tidak akan memiliki pesaing di antara para pangeran. Meskipun pangeran tidak hanya terbatas pada mereka berempat, pangeran yang tersisa juga biasa-biasa saja atau terlalu muda. Mereka tidak akan mampu bersaing dengannya. Setelah membunuh Ye Rong, aku, Ye Qiao, akan menjadi satu-satunya kandidat. Niat membunuh yang padat melintas di mata Ye Qiao. Ling Xuan, kamu pergi menyelidiki di daerah itu juga dan melihat apa yang terjadi. Ingat, tempatkan keselamatan pribadi di atas segalanya. Jangan masuk jika gelombang tikus belum bubar. Anda adalah orang kepercayaan saya yang sangat dipercaya. Bahkan jika aku mendapatkan dunia, itu tidak akan sempurna tanpamu. Ini adalah kekuatan Ye Qiao. Dia mahir mengayunkan hati manusia. Kata-kata ini diucapkan secara alami sehingga anak buahnya rela mati untuknya. Dimengerti, aku akan pergi melihatnya. Ling Xuan adalah kepala pengawal pribadi dan dia berbalik untuk berkata kepada yang lain, kalian harus memastikan untuk melindungi pangeran kedua. Dipahami, Ling Xuan baru saja akan berangkat ketika telinganya tiba-tiba berkedut dan tubuhnya tiba-tiba berhenti, jejak gravitasi terlihat di matanya. Apa itu? Ye Qiao mulai sedikit ketika dia melihat gerakan Ling Xuan. Ekspresi wajah Ling Xuan tiba-tiba berubah saat dia berjongkok di tanah dan mendengarkan sebentar. Ekspresi ketakutan tiba-tiba muncul di wajahnya. Ini buruk. Apa yang salah? Ling Xi dan Ling Feng, yang baru saja pergi, terbang kembali pada saat ini. Wajah mereka juga dipenuhi teror. Yang mulia, cepat dan mundur. Gelombang tikus telah mengepung kita di depan dan datang untuk kita. Apa? Ye Qiao menjadi panik ketika mendengar kata-kata ini. Gelombang tikus. Mengapa gelombang tikus berada di depan mereka? Mereka berada di pinggiran gelombang dan tidak merasakan gelombang tikus lewat di sini sama sekali. Mengapa tiba-tiba berubah arah dan mundur? Rute gelombang tikus sangat aneh. Mereka membuat lingkaran besar untuk mengapit kami. Mereka benar-benar mengepung kita sekarang. Ling Xuan telah melihat gelombang gerakan tikus sekarang dan membuat dugaannya. Cepat, cepat, Ling Xuan, cepat dan temukan cara di mana air pasangnya paling tipis. Gunakan kecepatan tercepat untuk mengukir jalur darah keluar. Kita tidak bisa dikelilingi oleh mereka. Ye Qiao cemas. Bagaimana mungkin dia berpikir bahwa gelombang tikus yang telah dia gerakkan dengan susah payah, akan meninggalkan kelompok Ye Rong sendirian dan malah mengelilinginya. Ling Xuan mengetahui bahaya gelombang tikus dan dia berjongkok untuk mendengarkan dengan ama pergerakan air pasang dalam upaya untuk menemukan jalan keluar. Selama air pasang belum sepenuhnya menutup dengan sendirinya dan benar-benar mengelilingi mereka, maka dengan kecepatan mereka dan dalam kondisi tidak berhenti sama sekali, mereka masih memiliki kesempatan untuk membebaskan diri. Yang mulia, ini benar-benar aneh. Selain lembah pegunungan, semua daerah lain telah dikelilingi oleh air pasang. Tidak ada area kelemahan sama sekali, kata Ling Xuan. Arah lembah gunung. Alis Ye Qiao berkerut. Bukankah hanya ada satu jalan masuk ke lembah itu dan tidak ada jalan keluar? Bukankah kita pasti akan mati jika kita masuk? Petik 2. Lembah gunung adalah jalan buntu, ya. Tapi kita mungkin bisa menemukan jalan lain di pinggirannya. Jika kita mengitarinya dan tidak memasuki jalan buntu, mungkin kita masih punya cukup waktu. Ling Xuan sendiri juga tidak yakin. Meskipun mereka telah menyelidiki medan, mereka hanya menyelidikinya dan situasi sebenarnya masih belum diketahui. Jika jalur lembah gunung tidak mudah untuk dilalui dan perlu didaki, maka kecepatannya akan sangat berkurang. Jika itu masalahnya, maka mereka akan menghadapi bahaya gelombang tikus yang mengejar mereka. Bab 212, Pangeran Kedua, nikmati saat-saat terakhirmu. Ye Qiao juga tahu bahwa saat itu, waktu adalah hidup sehingga tidak banyak waktu baginya untuk berunding. Baiklah, mari kita pergi ke lembah gunung. Ye Qiao membuat keputusan di tempat. Sekelompok orang tidak repot-repot memikirkan mengejar Ye Rong sekarang. Di mata mereka, pada saat ini, Ye Rong pasti sudah ditelan gelombang tikus. Ini karena air pasang datang dari arah yang baru saja mereka tinggalkan. Karena mereka pergi ke arah itu, mereka secara alami akan bertemu dengan gelombang tikus. Tidak mungkin mereka bisa bertahan. Meskipun dia juga berlari untuk hidupnya sekarang, Ye Qiao sebenarnya sedikit bersemangat selain merasa gugup.
Bagi Yerong untuk mati dengan cara ini bahkan lebih baik daripada dia mengirim seseorang untuk membunuh Yerong. Jika semua orang mati di bawah gelombang tikus, Ye Qiao akan muncul sebagai orang yang tidak bersalah. Reputasinya tidak akan ternoda dan hasil ini benar-benar sempurna. Kelompok Ye Qiao bergegas dan dengan cepat tiba di lembah gunung. Ling Xuan menganalisis medan. Pangeran kedua, ada 2 jalan di daerah ini yang akan membawa kita berdua mengelilingi lembah gunung. Kita harus bisa membuatnya terbuka setelah ini. Pada saat itu, kekuatan gelombang tikus akan sangat berkurang. Mereka tidak mungkin menguasai seluruh dunia labirin. Anda membuat penilaian dan melihat jalan mana yang lebih baik. Hal ini tidak dapat ditunda, kita tidak bisa membuang waktu lagi. Ye Qiao masih agak berhati-hati. Ling Xuan dan yang lainnya berkumpul dan dengan cepat memilih jalan. Yang mulia, menurut analisis kami harus ke kiri. Rute itu akan membawa kita melewati lembah gunung lebih cepat. Kita dapat. Suara Ling Xuan tiba-tiba memudar saat ekspresi yang sangat aneh muncul di wajahnya seolah-olah dia melihat hantu. Matanya menatap lurus ke depan, menatap area di depan mereka. Ling Xuan, ada apa? Ye Qiao mau tidak mau mengikuti arah tatapannya saat melihat reaksi aneh Ling Xuan. Jiang Chen, seluruh tubuh Ye Qiao bergidik saat dia juga menunjukkan ekspresi tidak percaya. Apa yang dilakukan Jiang Chen di sini? Bukankah dia sudah pergi? Dan, dia juga pergi ke arah yang berlawanan. Bisakah dia berteleportasi? Sekarang itu terlalu konyol. Jiang Chen secara alami tidak tahu cara berteleportasi. Dia hanya menggunakan perbedaan waktu untuk berputar di sekitar lembah gunung. Jarak mereka tidak terlalu jauh sehingga untuk memutar kembali hanya perlu dia melintasi beberapa ratus li. Jiang Chen tidak menghabiskan banyak waktu sama sekali ketika dia melakukan perjalanan dengan kecepatan penuh. Selain itu, dengan Raja Tikus yang mengendalikan gelombang tikus, mereka telah menangkap saat yang tepat untuk bertindak. Dia menunggu sampai tikus-tikus itu menduduki daerah pegunungan sebelum menggiring Ye Qiao dan yang lainnya ke lembah gunung. Dengan cara ini, Ye Qiao seperti kura-kura dalam toples. Kamu sangat terburu-buru, pangeran kedua, ada apa? Jiang Chen memiliki senyum yang mudah di wajahnya. Ye Qiao tidak punya energi untuk mengobrol dengan Jiang Chen saat ini. Jiang Chen, aku tidak punya waktu untuk berdebat denganmu secara verbal. Mana nomor 4? Bukankah kalian berangkat ke arah itu? Mengapa Anda berputar kembali? Petik 2. Jiang Chen tersenyum, pangeran keempat. Mereka sedang dalam perjalanan tentunya. Saya memiliki beberapa hal untuk diurus jadi saya kembali. Saya akan segera pergi dan bertemu dengan mereka setelah saya mengurus semuanya. Petik 2. Dalam perjalanan mereka, bertemu. Ye Qiao tersenyum. Jiang Chen, apakah ini berarti kamu benar-benar satu-satunya yang kembali ke sini? Ye Qiao agak khawatir saat pertama kali melihat Jiang Chen, khawatir bahwa nomor 4 juga telah kembali bukannya ditelan gelombang tikus. Hatinya kembali tenang ketika Jiang Chen mengatakan bahwa dia adalah satu-satunya yang telah kembali. Hanya aku, pangeran kedua. Anda belum menjawab pertanyaan saya. Apa yang kamu lakukan di sini? Ye Qiao menunjukkan senyum penuh arti, tidak banyak. Kami mendengar bahwa ada makhluk roh di sini dan ingin mencoba peruntungan kami. Jiang Chen, pergi melakukan bisnis Anda dan berkumpul kembali dengan nomor 4 setelah Anda selesai. Aku akan berburu makhluk roh dan tidak akan mengobrol lagi. Kita akan berpisah sekarang. Ye Qiao merasa sangat gembira di dalam. Jiang Chen, apakah Anda pikir jika Anda punya nyali, tetap di sini dan jangan pergi. Dan Anda masih ingin bertemu dengan Yerong. Yerong dan yang lainnya kemungkinan besar adalah pecahan tulang sekarang. Dia secara alami tidak akan begitu baik untuk mengingatkan Jiang Chen tentang gelombang tikus di belakang mereka. Jiang Chen tertawa, memburu makhluk roh. Pangeran kedua sangat terburu-buru sehingga sepertinya Anda tidak hanya berburu makhluk roh. Mungkinkah Anda memiliki rahasia yang tak terkatakan? Petik 2. Wajah Ye Qiao membeku saat dia berteriak, Jiang Chen, perhatikan nada bicaramu. Aku akan tentang bisnis saya, beraninya kau memfitnahku. Jika bukan karena fakta bahwa waktu sangat penting, Ye Qiao pasti akan bergegas dengan pengawal pribadinya tanpa berpikir 2 kali dan memotong Jiang Chen menjadi potongan-potongan kecil. Namun, dia tidak memiliki waktu luang untuk melakukannya saat ini. Gelombang tikus di sini akan tiba kapan saja. Membuang lebih banyak waktu dengan Jiang Chen berarti bahaya yang mereka hadapi akan meningkat. Pangeran kedua,
Maksudku juga baik. Saya tahu daerah dengan banyak makhluk roh. Ada terlalu banyak untuk membunuh, bahkan. Jika pangeran kedua suka berburu makhluk roh, saya jamin Anda akan menyukainya. Hah, tidak perlu kemurahan hati Anda. Pergi memberitahu tuanmu tentang itu. Ayo, ayo pergi. Ye Qiao mendengus dingin dan tidak memperhatikan Jiang Chen. Pangeran kedua, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu masih bisa pergi? Jiang Chen tertawa. Maksud kamu apa? Tubuh Ye Qiao terhenti saat niat membunuh membanjiri wajahnya. Dia tiba-tiba berbalik untuk menatap Jiang Chen. Apa yang saya maksud? Jiang Chen mengambil beberapa langkah santai ke depan. Pangeran kedua, kamu pasti merasa cukup bangga pada dirimu sendiri saat ini. Anda pikir Anda sangat pintar untuk menghancurkan dua idiot Ye Dai dan Ye Zeng dengan pisau pinjaman, dan kemudian secara kebetulan menusukkannya ke pangeran keempat juga. Dengan cara ini, Anda akan menjadi satu-satunya yang tersisa dari 4 orang yang memiliki harapan paling besar untuk mencapai posisi putra mahkota. Anda akan dibenarkan menjadi putra mahkota tanpa keraguan setelah meninggalkan alam labirin, bukan? Petik 2. Apa? Apa yang kamu bicarakan? Pisau apa yang dipinjam? Anda benar-benar konyol Jiang Chen. Aku pasti akan membunuhmu jika kamu terus mengatakan omong kosong. Kamu tidak akan berani. Jiang Chen tersenyum tipis. Kamu bahkan tidak memiliki keberanian untuk berlama-lama di sini. Apakah Anda berani membunuh saya jika saya berdiri di sini dan membiarkan Anda menyerang saya? Jiang Chen, apa yang ingin kamu katakan? Hati Ye Qiao menjadi dingin. Apa yang saya coba katakan? Bisakah Anda benar-benar tidak menebak? Anda orang yang sangat pintar dan bahkan sekarang, Anda masih tidak bisa melihatnya. Anda memicu gelombang tikus dan membunuh Ye Dai dan Ye Zeng. Apakah Anda pikir Anda bisa lolos begitu saja? Petik 2. Kamu membuat tuduhan yang menggelikan. Tentu saja Ye Qiao terus menyangkal banyak hal. Dia masih berpikir bahwa Jiang Chen membuat hal-hal dari udara dan tidak memiliki bukti apapun. Tidak masalah apakah saya atau tidak. Bagaimanapun, Anda tidak bisa pergi. Petik 2. Yang mulia, tikus pasang telah memotong semua rute. Kami dikelilingi. Ling Xuan tiba-tiba menyadari bahwa dua arah yang menjauh dari lembah gunung telah benar-benar terhalang. Mereka benar-benar kura-kura dalam toples sekarang. Apa? Ekspresi Ye Qiao sangat berubah. Jiang Chen, kamu sengaja mempermainkan waktu, bukan? Mata Ye Qiao ganas saat dia menggertakkan giginya. Kamu menebak dengan benar. Jiang Chen terkekeh dan tidak menyangkalnya. Orang gila-gila. Ye Qiao mengutuk keras. Apakah kamu pikir kamu bisa lolos bahkan jika kamu menunda kami? Apakah kamu pikir tuanmu bisa melarikan diri? Petik 2. Jiang Chen tersenyum tipis. Aku menundamu tidak ada hubungannya dengan Ye Rong. Lalu untuk apa itu? Ye Qiao sangat marah. Alasannya sederhana. Kalian membuat saya bergerak dulu jadi saya di sini hanya untuk menagih hutang. Ingat, meskipun aku mungkin mudah diajak bicara, kamu akan mati karena membuatku kesal. Nada suara Jiang Chen menjadi dingin. Jangan main-main denganku. Kedua pria Anda melakukan pekerjaan mereka dengan cukup baik, tetapi mereka setidaknya harus membersihkan jejak darah dari diri mereka sendiri. Tidak menyeka pantat mereka setelah membuang sampah, apa masalahnya? Petik 2. Wajah Ye Qiao sangat jelek sekarang, ini berarti kamu sengaja datang ke sini untuk menahan kami. Kamu benar. Jiang Chen tertawa pelan. Hahaha, gila, kamu benar-benar gila. Anda telah berhasil menunda kami, tetapi sekarang apa? Kita semua akan mati bersama. Orang gila, orang gila. Ye Qiao gemetar dalam kemarahannya. Kamu terlalu banyak berpikir, aku mengatakan bahwa aku di sini untuk menagih hutang. Aku akan pergi begitu aku selesai. Meninggalkan, bermimpilah. Dengan cara itu sudah lama terhalang oleh gelombang tikus. Kedua jalan keluar telah dikelilingi oleh sekarang. Anda ingin pergi? Tidak, kecuali Anda menempelkan sayap di punggung Anda. Aku tahu. Lalu untuk apa kau menyeringai jika kau tahu? Mata Ye Qiao mengungkapkan perjuangan internalnya. Karena akulah yang memicu gelombang tikus kali ini. Fakta bahwa kita bisa muncul tanpa cedera dari gelombang tikus terakhir kali berarti saya bisa melakukan hal yang sama kali ini. Jiang Chen tertawa terbahak-bahak saat tubuhnya melintas sebelum dia mendarat di atas pohon yang tinggi dan besar. Ye Qiao, nikmati saat-saat terakhirmu. Aku akan berdiri di sini dan mengagumi pemandangan perjuangan kematianmu. Apa?
Gelombang tikus berkumpul pada mereka dari segala arah seperti gelombang pasang. Laut berwarna emas sekali lagi menyapu daratan. Semua anggota kelompok Ye Qiao terperangah dan ketakutan. Saat mereka melihat gelombang tikus yang berkerumun dari segala arah, keputusasaan tumbuh di hati mereka. Kilatan kecemerlangan tiba-tiba mengenai Ling Xuan saat dia memanggil, "Semuanya, turunkan Jiang Chen." Bocah ini tidak takut pada gelombang tikus dan jadi dia harus punya rencana. Kami akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup jika kami membawanya bersama kami. Petik 2. Saran ini membantu Ye Qiao sadar. Dia berada di ambang keputusasaan ketika cahaya harapan keluar dari matanya. Dia juga berseru, "Benar, semua orang bekerja sama dan menangkap Jiang Chen." Tingkat pelatihan Ling Xuan adalah yang tertinggi saat dia menggenggam udara dengan satu tangan dan pedang panjangnya dengan tangan lainnya. Dia terbang menuju Jiang Chen dengan gerakan putus asa. Ling Xi dan Ling Xuan juga tahu bahwa ini adalah pertempuran hidup dan mati, bagaimana mereka akan mempertahankan kekuatan mereka. Mereka juga berpisah ke kiri dan ke kanan dalam gerakan menjepit saat mereka menembak ke arah Jiang Chen. Cepat-cepat, gelombang tikus akan segera tiba. Ye Qiao berteriak sekuat tenaga. Semuanya pergi. Apa yang kalian lakukan berdiri di sana dalam keadaan linglung? Pergi. Di depan, Ling Xuan hanya memiliki satu gagasan pada saat itu, dan itu adalah untuk menangkap Jiang Chen dan memaksakan metode untuk menghindari gelombang tikus. Kalau tidak, hanya kematian yang menunggu mereka. Dia sangat sadar bahwa gelombang tikus bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh kekuatan manusia. Hanya ada seutas harapan jika mereka ingin menghindari tikus. Aura pedangnya seperti naga, pukulan tiba di depan Jiang Chen dalam rentang sedetik. Tiba-tiba, hal yang tak terduga terjadi. Saat tubuhnya hendak mendekati Jiang Chen, gelombang kekuatan menerobos dari bumi dan melesat ke langit, membawa serta gelombang lumpur seperti gunung berapi yang meletus. Tikus penggigit emas yang sangat besar melompat keluar dari gelombang lumpur, menerkam ke arah Ling Xuan dengan kilatan cahaya keemasan, menyelesaikan mengabaikan kekuatan di balik serangannya. Suara pecah yang renyah terdengar saat pedang terhenti di jalurnya. Tikus penggigit emas hanya mengepalkan cakarnya dan menghancurkannya menjadi pecahan. Pada saat berikutnya, kaki tikus penggigit emas lainnya telah mendarat di dada Ling Xuan. Mulutnya yang bertaring tajam terbuka saat mengunyah leher Ling Xuan. Leher Ling Xuan segera digigit. Cicipi, cicip. Tikus penggigit emas itu benar-benar menggenggam tubuh Ling Xuan dan mulai menggerogotinya. Itu selesai memakan Ling Xuan dalam beberapa napas. Ling Xuan, alam roh tingkat pertama yang solid, seorang praktisi yang akan menginjakkan kaki ke tingkat kedua, seperti anak kecil yang baru belajar berjalan di depan tikus penggigit emas ini. Dia benar-benar tidak berdaya. Serangan pedang yang mengesankan telah dengan mudah dijinakkan dengan genggaman ringan. Jika Ling Xi dan Ling Feng di kedua sisi tidak bereaksi dengan cepat dan jika tikus penggigit emas tidak lebih tertarik pada Ling Xuan, kemungkinan besar mereka juga tidak akan lolos dari bencana ini. Lagi pula, tikus penggigit emas ini terlalu kuat dan kecepatannya terlalu cepat. Yang disebut praktisi alam roh ini benar-benar lelucon dibandingkan dengan tikus penggigit emas. Bab 213, Jiang Chen memiliki lebih banyak rencana. Pemandangan tikus penggigit emas memegang tubuh Ling Xuan dengan cakarnya dan menggigitnya dengan lapar menyebabkan kulit kepala Ye Qiao mati rasa. Seolah-olah seluruh tubuhnya telah disambar petir. Seluruh tubuhnya gemetar tak terkendali dan giginya bergemeletuk. Ling Xi dan Ling Feng saling memandang dengan niat putus asa tapi tegas untuk membunuh di mata mereka. Kedua bayangan itu menyapu ke kiri dan ke kanan saat mereka sekali lagi menyerang Jiang Chen. Mereka tidak punya pilihan lain sekarang. Mereka memiliki harapan untuk hidup hanya jika mereka menangkap Jiang Chen. Tujuan ini tidak berubah bahkan dengan kematian bos mereka Ling Xuan. Jika mereka tidak bisa mengalahkan Jiang Chen, mereka pasti sudah mati. Pada saat ini, mereka hanya berharap kematian bos Ling Xuan akan mengalihkan perhatian tikus penggigit emas sehingga tidak tertarik untuk mengambil mereka berdua. Seni dan kecepatan mereka dikerahkan secara ekstrim di saat hidup dan mati ini. Ling Feng dan Ling Xi hampir bisa melihat harapan lagi pada saat ini. Tikus penggigit emas bergerak lagi saat ini. Kecepatannya sangat cepat sehingga melampaui kekuatan pemahaman mereka. Cahaya keemasan melintas. Ayah! Dua suara renyah terdengar saat tubuh melayang Ling Feng dan Ling Xi ditampar seperti lumpur busuk. Ketika semua orang melihat mereka lagi, tengkorak mereka telah rata. Setelah mendarat di tanah, tubuh mereka tidak lagi menunjukkan tanda-tanda kehidupan.
Dua praktisi alam roh telah dihancurkan dalam sekejap mata. Tiba-tiba, Ye Qiao merasa dia menjadi benar-benar tidak bernyawa saat dia akhirnya mengalami keputusasaan yang Ye Dai dan Ye Zheng rasakan saat itu. Saat dia melihat laut berwarna emas yang berputar di atas tanah, dan kemudian melirik mayat penjaga pribadi alam rohnya yang tergeletak di tanah, Ye Qiao tidak bereaksi sama sekali saat dia ditelan oleh gelombang tikus yang tak terbatas. Gelombang tikus menyapu bersih banyak hal dan perlahan mulai mundur setelah 15 menit, terus-menerus kembali ke Million Ditch Stonenes dan meninggalkan tanah yang ditutupi oleh pecahan tulang. Jiang Chen menyusul Ye Rong dan yang lainnya setelah 1 jam. Jiang Chen kembali begitu cepat. Ye Rong sedikit terkejut melihat Jiang Chen kembali. Dia pergi hanya untuk berapa lama? Saya kembali. Jiang Chen menunjukkan seringai aneh. Selesai. Saya tidak melakukan apa-apa. Entah apa yang ada di benak pangeran kedua dan rombongannya. Mereka benar-benar memasuki area lembah gunung dan dihancurkan oleh gelombang tikus. Petik 2. Apa? Ye Rong terkejut. Dihancurkan oleh gelombang tikus. Ye Qiao? Apakah dia? Mereka semua sudah mati. Sekelompok pecahan tulang di seluruh tanah adalah yang tersisa dari mereka. Jiang Chen menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas, seolah-olah masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Dan Fei menatapnya dengan penuh arti, hanya sedikit mempercayainya, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Agaknya Sue Tong yang memiliki sedikit senyum di bibirnya dan tidak mengatakan apa-apa. Lupakan saja, dia membawa kejahatan ke dirinya sendiri. Ayo pergi, tempat ini benar-benar luar biasa. Setelah begitu banyak hal terjadi, Ye Rong tidak terlalu bersemangat dengan kematian Ye Qiao. Dia hanya ingin meninggalkan dunia labirin ini secepat mungkin. Selain itu, lawan utama yang bisa bersaing dengannya, Ye Dai dan Ye Qiao, telah dihancurkan oleh gelombang tikus. Ye Zheng telah menggali kuburannya sendiri dengan mengikuti Ye Dai, sebagai anjing Ye Dai, dan telah menemani Ye Dai ke kuburan. Secara alami, dia bukan ancaman bagi Ye Rong. Berkenaan dengan masalah ini, pikiran Ye Rong sudah lama bepergian kembali ke ibu kota. Dia tidak memiliki pemikiran khusus tentang perburuan musim gugur itu sendiri. Adapun Dan Fei, dia kembali dengan hasil penuh setelah mendapatkan 4 bayi monster ape Silvermoon. Dia tidak memiliki pendapat khusus lagi karena dia sudah kehilangan minat pada perburuan musim gugur. Lebih tepatnya Jiang Chen yang, meskipun menemani Dan Fei masuk, adalah yang paling proaktif sekarang. Dia sama sekali tidak tertarik dengan berburu makhluk roh. Namun, dia menyapu semua ramuan roh dan ramuan yang dia temukan dan dengan demikian pergi dengan cukup banyak juga. Seiring berjalannya waktu, mereka kadang-kadang akan bertemu dengan tim lain, tetapi semua orang pergi tanpa cedera karena tidak ada kepentingan yang bertentangan. Pada hari ini, tim melakukan perjalanan ke selatan dan berjalan ke arah berlawanan dari pintu keluar. Perburuan musim gugur akan berakhir dalam 7 hari lagi. Kita harus bergegas kembali ke lokasi yang ditentukan, bagaimana menurut kalian semua? Ye Rong menyarankan. Dan Fei berpikir sejenak tetapi tidak mengatakan apa-apa. Matanya yang indah menatap Jiang Chen, jelas mencari pendapatnya. Jiang Chen berkata, kamu menuju pintu keluar dulu, aku akan menemuimu di sana sebelum waktunya mendekat. Apa yang kamu rencanakan? Dan Fei penasaran. Jiang Chen tersenyum saat matanya melihat ke kejauhan ke arah selatan. Aku hanya merasa sedikit disayangkan untuk pergi begitu saja setelah melakukan perjalanan. Ye Rong dan Dan Fei saling memandang, keduanya sedikit malu. Mereka telah mencapai kedua tujuan mereka kali ini, tapi Jiang Chen tampaknya tidak mendapatkan banyak dari apapun meskipun memberikan kontribusi yang paling usaha. Ye Rong telah mendapatkan yang paling banyak kali ini karena semua pesaingnya telah ditelan oleh gelombang tikus, secara tidak langsung mengirimnya ke tahta. Dan Fei telah mendapatkan bayi hewan roh yang dia inginkan, jadi dia tidak datang dengan sia-sia. Jiang Chen lah yang telah berusaha keras, tetapi merekalah yang akhirnya diuntungkan. Oleh karena itu, mereka bisa mengerti mengapa dia ingin berlama-lama sedikit lebih lama. Jiang Chen, perhatikan keselamatanmu. Ye Rong menepuk bahu Jiang Chen. Dan Fei awalnya ingin menemani Jiang Chen, tetapi ketika dia melihat bahwa Jiang Chen tidak berniat mengundangnya, dia secara alami tidak membuat dirinya tidak disukai. Hati-hati, dia sepertinya memiliki banyak hal untuk dikatakan tetapi hanya mengucapkan 2 kata itu pada akhirnya. Jiang Chen meninggalkan tim, ragu-ragu sebentar dan kemudian bergerak cepat ke selatan. Sejak memasuki alam labirin,
semua makhluk roh yang ditemui Jiang Chen telah menuju ke arah itu. Ini membuatnya penasaran, hanya apa yang terjadi di sana. Apa yang menyebabkan begitu banyak makhluk roh terus-menerus berkumpul di daerah itu. Semua makhluk roh ini tampak sangat terburu-buru sampai-sampai mereka yang biasanya tertarik dengan daging dan darah manusia tidak mau repot-repot berhenti dan menyerang ketika mereka melewati perkemahan manusia. Sesuatu yang lebih menggoda pasti terjadi di selatan. Daerah di selatan adalah jurang yang sangat dalam. Ada gua-gua tak terbatas di dasar jurang yang membentang ke segala arah dan pintu masuknya sangat banyak. Jiang Chen menyembunyikan dirinya dengan baik di luar gua. Tiba-tiba, tanah di bawah kakinya bergetar saat kepala Raja Tikus Penggigit Emas mencuat. Tuan Muda Chen, gua ini sangat besar. Banyak makhluk roh berkumpul di sana, seolah menunggu sesuatu terjadi. Oh, berapa banyak makhluk roh? Jiang Chen bertanya dengan rendah. Sekitar 10 atau lebih. Yang kuat mirip denganku. Mereka yang lemah setidaknya adalah alam roh tingkat menengah. Raja Tikus berada di alam roh tingkat lanjut. Sebanyak itu, apa yang mereka tunggu? Saya tidak mendekati mereka dan saya tidak tahu apa yang mereka tunggu. Tapi menurut indraku, pasti ada sesuatu yang istimewa di bawah gua yang ingin diklaim oleh semua makhluk roh. Barang spesial, apa itu bisa? Jiang Chen cukup penasaran. Dalam spekulasiku, itu pasti beberapa item roh, seperti buah roh, sumber roh atau semacamnya. Makhluk roh ini tidak akan menghabiskan begitu banyak waktu untuk menempati wilayah ini jika itu bukan sesuatu yang sangat berguna. Tikus Penggigit Emas terkenal pemalu. Meskipun tidak banyak dari makhluk-makhluk roh ini akan yakin akan kemenangan atasnya, Raja Tikus Penggigit Emas masih tidak berani mendekat. Mereka secara alami berhati-hati dan pemalu. Itu adalah sifat yang dimiliki oleh semua tikus penggigit emas. Pergi, bawa aku ke sana untuk melihat. Sangat mudah bagi Jiang Chen untuk memasuki gua-gua dengan bantuan Raja Tikus Penggigit Emas yang bisa mengebor dan terbang di tanah. Dia mengikuti Raja Tikus dengan terus-menerus menembus tanah. Gua-gua itu dalam dan gelap, berkelok-kelok dan berangin, sangat berliku-liku dalam riasannya. Jiang Chen mengerahkan kepala psikisnya secara maksimal dan mengarahkan Raja Tikus Penggigit Emas untuk terus menggali di depan. Kemampuan mengebor Raja Tikus benar-benar menakjubkan. Pelan-pelan, kita hampir sampai. Jangan beritahu makhluk roh lainnya. Jiang Chen mengingatkannya. Jiang Chen dan Raja Tikus sama-sama tahu bahwa jika mereka masuk melalui lorong yang ada saat ini, mereka akan ditemukan oleh makhluk roh yang bercokol di daerah itu, tidak peduli terowongan mana yang mereka ambil. Meskipun kekuatan Raja Tikus memungkinkan dia untuk tidak takut pada makhluk roh ini, dan penampilannya bahkan tidak akan membuat makhluk roh lainnya khawatir, itu adalah hal lain jika Raja Tikus Penggigit Emas muncul dengan manusia di belakangnya. Jika itu hanya Raja Tikus, itu hanyalah makhluk roh lain dan paling banyak pesaing lainnya. Makhluk roh memiliki kecerdasan yang sangat tinggi dan kewaspadaan bawaan manusia. Jika mereka menemukan bahwa Raja Tikus telah membawa manusia ke sini, itu akan sangat dikucilkan dan bahkan mungkin diserang oleh massa. Jiang Chen tidak datang ke sini untuk menjadi sasaran hidup makhluk-makhluk roh ini. Dia datang untuk melihat apa yang diperebutkan oleh makhluk roh. Jiang Chen adalah putra reinkarnasi Kaisar Surgawi. Dia tidak kekurangan teori atau pengetahuan. Apa yang dia kekurangan adalah segala macam bahan surgawi dan harta duniawi. Jelas bahwa benda yang diperebutkan oleh semua makhluk roh ini tidak biasa, mengingat ada begitu banyak dari mereka di sini. Saya telah berpartisipasi dalam perburuan musim gugur karena saya ingin menempatkan diri saya melalui uji coba dan mencari segala macam barang bagus. Karena saya kebetulan melakukannya kali ini, saya tentu tidak akan melepaskannya. Meskipun akan sedikit berbahaya, aku tetap harus memainkannya. Keberuntungan datang dari risiko. Dengan risiko tinggi datang imbalan tinggi. Jiang Chen secara alami memahami ini, jadi dia menyuruh Raja Tikus membelah jalan baru. Dia tidak menggalinya sampai akhir dan berhenti ketika mereka berada sekitar 2 hingga 3 meter dari dunia luar. Jarak ini memungkinkan dia untuk mengamati pemandangan melalui hati psikis tanpa khawatir ditemukan oleh makhluk roh di dunia luar. Raja Tikus itu pengecut. Jika bukan karena janji Jiang Chen, itu tidak akan ingin terlibat dalam hal ini sama sekali. Oleh karena itu, ketika Jiang Chen memintanya untuk berhenti, tentu saja tidak akan menolak. Namun, itu agak penasaran. Bagaimana Jiang Chen akan mengamati situasi di luar dari dalam tembok.
Apa yang tidak diketahuinya adalah bahwa hati psikis Jiang Chen dapat memberi informasi ke panca inderanya. Dia memanfaatkan seni suci ini untuk merasakan segala sesuatu di luar dan memasukkannya ke dalam matanya, mampu melihat sesuatu tanpa melihatnya sama sekali. Jiang Chen mengerahkan hati psikis secara maksimal. Dia melihat melalui pemindahan citra jurang yang sangat besar, dengan ratusan makhluk roh mengelilingi semua sudut jurang. Makhluk-makhluk roh ini semua menatap lekat-lekat ke kedalaman jurang yang dalam, dengan cahaya keserakahan yang kuat memancar dari mata mereka. Seolah-olah ada sesuatu yang akan membuat mereka menjadi gila di bawah jurang. Sepertinya ada sesuatu yang bagus di bawah. Kemampuan perseptif dari hati psikis sangat kuat. Dia bahkan bisa merasakan bahwa sepertinya ada dua kekuatan roh yang sangat melimpah yang terkandung di bawah jurang. Salah satunya adalah kekuatan roh murni es dan yang lainnya adalah kekuatan roh murni api. Kedua kekuatan ajaib ini memancarkan cahaya biru dan merah samar di dalam jurang. Kedua warna berpadu menjadi satu dan membuat seluruh jurang terlihat cukup menakutkan. Mungkinkah ada dua harta yang berbeda di dalam jurang ini? Adegan menakutkan ini menyulitkan Jiang Chen untuk memahami berbagai hal. Secara teoritis, es dan api adalah elemen yang berlawanan. Kedua kekuatan ini saling mengekang dan menetralisir. Berbicara secara logis, mereka tidak akan bisa hidup berdampingan. Bab 214, Teratai Api dan Es yang Menyihir. Meskipun Jiang Chen penasaran, dia tidak impulsif. Dia benar-benar ingin keluar dari dinding dan membuatnya ke sisi jurang untuk melihat dengan baik. Tapi alasan memberitahunya bahwa kecuali dia memiliki kekuatan dari Guru Lama Ye dan mampu menaklukkan semua makhluk roh, dia akan dicabik-cabik oleh semua makhluk roh jika dia keluar seperti itu. Meskipun cukup suram, dia hanya bisa menunggu dengan sabar. Lagi pula, ratusan makhluk roh ini jelas tidak menunggu hanya 1 atau 2 hari. Meskipun beberapa makhluk roh kadang-kadang berinteraksi, kebanyakan dari mereka tetap menyendiri. Jelas bahwa dunia makhluk roh berbeda dari dunia manusia. Mereka jarang membentuk kelompok dan klik. Sialan, aku di sini paling awal dan aku sudah berada di sini lebih dari 20 hari. Berapa lama lagi saya harus menunggu sebelum itu muncul? Makhluk roh mengeluh dengan cemas. Apa gunanya datang lebih awal? Bunga teratai api dan es yang menyihir memiliki 7 biji paling banyak. Ada begitu banyak dari kita di sini sekarang sehingga pasti akan ada pembantaian nanti. Petik 2. Kalau begitu kita akan saling membunuh. Siapa yang takut akan hal itu? Yang pertama mati adalah mereka yang berada di alam roh peringkat menengah. Saya adalah makhluk roh peringkat tinggi Filipin dan kekuatan pertempuran saya setidaknya dalam 10 besar. Aku akan mendapatkan benih teratai api dan es tidak peduli apa kata orang kali ini. Itu tergantung di mana benih itu muncul. Jika mereka muncul di tempat yang buruk, lalu bagaimana? Aku akan mengambilnya dari siapapun yang mendapatkannya. Luangkan usaha. Semua orang memikirkan hal yang sama, tapi itu akan tetap menjadi makhluk roh terkuat yang akan tetap tertawa pada akhirnya. Itu adalah hal yang baik bahwa Jiang Chen mengerti bahasa binatang dan dia bisa memahami komunikasi di antara mereka, meskipun interaksi seperti itu sangat sedikit. Namun, ia masih memperoleh beberapa informasi berguna dari cuplikan ini. Teratai api dan es yang menyihir. Jiang Chen tidak asing dengan nama ini. Justru karena dia akrab dengannya, dia merasa sangat terkejut. Alam labirin memiliki sesuatu seperti itu. Teratai api dan es yang menyihir adalah item dari keberadaan yang luar biasa. Setelah kekuatan roh terbangun di dalamnya, itu akan menjadi peringkat suci setidaknya, dan itu baru permulaan. Kebanyakan lotus bisa mencapai peringkat bumi atau bahkan peringkat surga ketika mereka dewasa. Jiang Chen bahkan kadang-kadang mendengar tentang lotus yang berevolusi ke peringkat surgawi di kehidupan sebelumnya. Dengan pengetahuan Jiang Chen tentang alam labirin, makhluk roh terkuat di sini adalah sebagian besar dari peringkat suci. Karena bahkan makhluk roh tidak akan lebih kuat dari peringkat Sein, sesuatu pada level Bewitching Lotus of Fire and Ice seharusnya tidak muncul di sini sama sekali. Bagaimanapun, perbedaan antara peringkat terlalu besar. Mungkinkah ada rahasia lain di alam labirin? Jiang Chen menebak saat dia mulai berspekulasi. Dia sudah akrab dengan lotus di kehidupan masa lalunya dan dia tahu bahwa selama kekuatan roh terbangun di lotus, itu akan memiliki kemampuan untuk terwujud dengan sendirinya. Selain itu, hal yang paling berharga tentang lotus bukanlah benihnya. Hal yang paling berharga tentang itu adalah semangat dari esensinya, Flaming Heart of Ice.
Selama esensinya tidak dihancurkan, itu tidak akan terluka bahkan jika tubuh Lotus dihancurkan. Itu akan terlahir kembali setelah beberapa saat. The Flaming Heart of Ice biasanya tersembunyi cukup menyeluruh di kedalaman bumi. Teratai melindungi hatinya dengan sangat hati-hati. Ini karena hati itu sendiri seperti bayi, tanpa kemampuan untuk menyerang dan sangat rapuh. Setelah ditemukan oleh musuh dan diserang, ia tidak akan memiliki kemampuan bertahan apapun. Namun, kemampuan pertempuran Lotus itu sendiri sangat menakutkan. Lotus dibentuk oleh kekuatan es dan api. Kekuatan mengerikan yang dibentuk oleh misteri menakutkan seperti itu akan menempatkannya setidaknya dalam 10 roh tanaman teratas di dunia. Memikirkannya sejenak, di semua alam eksistensi dan semua dunia, kekuatan serangan dari teratai api dan es yang menyihir dapat masuk dalam 10 besar. Ini jelas bukan gelar yang tidak pantas. Aku ingin tahu ke tingkat apa Lotus ini berevolusi. Jika itu hanya peringkat roh, itu tidak akan mampu menangani semua makhluk roh yang melihatnya dengan iri, bahkan dengan kekuatan serangannya yang kuat. Jika itu di peringkat suci, maka meskipun ada banyak makhluk roh, mereka mungkin masih jatuh pada akhirnya. Jiang Chen merenung. Meskipun dia juga tahu bahwa benih dari teratai es dan api akan membantunya berjalan lebih lancar dan lebih cepat di jalannya di alam roh, benih teratai hanyalah buah roh yang sekali pakai. Itu akan hilang setelah mengambilnya dan memperbaikinya. Meskipun itu bisa membantu seorang praktisi alam roh menerobos kemacetan, itu tidak akan berarti apa-apa setelah satu kali digunakan. Oleh karena itu, sebaik barang ini, tidak layak bagi Jiang Chen untuk mengambil risiko seperti itu dan berusaha mencuri benih di depan semua makhluk roh. Terlepas dari apakah dia bisa menghindari serangan dari Lotus atau tidak, makhluk roh tidak akan bisa menelan manusia yang mencuri makanan yang ada di dekat mulut mereka. Meskipun Lotus ini bagus, tidak ada gunanya mempertaruhkan nyawaku. Makan dan ambisi Jiang Chen jauh lebih besar daripada makhluk-makhluk roh ini. Dengan semua makhluk roh ini melayang-layang, jika teratai itu terganggu dan menghabiskan semua energinya pada makhluk roh ini, mungkin sebenarnya ada kesempatan untukku. Jiang Chen memiliki kelebihannya. Pengetahuannya tentang Lotus jauh lebih besar daripada makhluk roh. Makhluk-makhluk roh itu memburu benih-benihnya, namun tujuan Jiang Chen adalah esensi roh dari teratai, hati es yang berapi-api. Jika dia bisa memurnikan Flaming Heart of Ice dan menggabungkannya ke dalam lautan rohnya, Jiang Chen akan menerima seni dari Lotus of Fire and Ice yang menyihir. Pertemuan semacam ini adalah sesuatu yang tak bisa ditandingi oleh benih Lotus dalam jumlah tak terhitung. Benih teratai hanya itu, benih. Namun, Flaming Heart of Ice adalah penyulingan sejati dari esensi Lotus. Oleh Gold, dengarkan perintahku nanti. Jiang Chen memberitahu Raja Tikus penggigit emas. Raja Tikus tampaknya melihat impulsif mengambil risiko di mata sedikit gila Jiang Chen. Itu berbicara sedikit dengan takut-takut, Tuan Muda Chen, apa yang ingin Anda lakukan? Kamu tidak berpikir untuk pergi keluar dan melawan makhluk roh ini. Jiang Chen terkekeh, melawan mereka. Hal itu bukan apa-apa bagiku. Dengarkan perintah saya nanti dan gali lebih jauh ke dalam tanah. Petik 2. Dan melakukan apa? Raja Tikus hendak mengatakan sesuatu ketika Jiang Chen tiba-tiba berkata rendah, jangan bicara. Jangan buka mulutmu, dan jangan mengedarkan kekuatan roh apapun. Wajah Jiang Chen tiba-tiba berubah dan berubah menjadi sangat serius. Kepala psikisnya dikerahkan secara maksimal ketika dia tiba-tiba merasakan getaran ekstrim melalui permukaan kedalaman jurang. Getaran ini bukan getaran biasa. Rasanya seperti tak terhitung banyaknya tangan besar yang terus-menerus menjangkau dari kedalaman jurang. Ini Lotus, itu mulai muncul dari tanah. Gagasan ini melintas di hati Jiang Chen. Memang, perubahan besar terjadi di batas jurang setelah beberapa saat. Terkadang dingin menusuk tulang, dan terkadang sangat panas. Ini adalah dua kekuatan elemen dari Lotus yang berpotongan dan mengerahkan diri mereka sendiri. Jiang Chen juga tahu bahwa Lotus dilahirkan dengan dua atribut unsur, satu sangat dingin dan yang lainnya sangat panas. Kedua kekuatan yang biasanya saling bertentangan ini hidup berdampingan dalam harmoni yang sempurna di Lotus. Justru karena kombinasi dari dua kekuatan inilah kemampuan menyerang Lotus berada di peringkat 10 besar di antara semua alam eksistensi. Kenapa tiba-tiba panas dan dingin? Ya, ini benar-benar luar biasa. Apakah Lotus akan muncul? Itu harus. Saat ini, bam. Ledakan besar mengguncang jurang, membuat bumi bergetar dan dinding bergetar.
Ratusan tanaman merambat keluar dari jurang di detik berikutnya. Setiap pohon anggur setebal paha makhluk roh. Tanaman merambat hijau berubah dengan kecepatan yang terlihat oleh mata manusia. Segala macam teratai embrionik mulai terbentuk di tanaman merambat. Bentuk embrio teratai melewati siklus 4 musim dalam rentang nafas dengan kecepatan ekstrim. Teratai besar telah terbentuk di semua tanaman merambat setelah beberapa napas. Masing-masing teratai ini sebesar banteng. Teratai ini berwarna merah menyala, cemerlang, atau biru sedingin es. Setiap teratai sangat indah dan mereka memancarkan kehadiran yang menggoda. Teratai perlahan berbunga dan menghasilkan biji di atasnya. Semua makhluk roh berwarna hijau karena iri pada saat ini. Ini benihnya, mengerti, pergi. Siapapun yang mendapatkannya lebih dulu akan mendapatkannya. Petik 2. Semua makhluk roh bergerak pada saat itu juga, bergegas ke masing-masing teratai berbunga dengan kecepatan panah. Tujuan mereka hanya satu, dan itu adalah benih lotus. Lebih dari 100 lotus tiba-tiba muncul. Makhluk roh ini hampir tidak perlu bertarung satu sama lain. Hampir setiap orang bisa mendapatkan satu benih. Jiang Chen menggunakan kepala psikis untuk mengamati pemandangan melalui dinding. Dia secara pribadi heran. Adegan ini terlalu aneh. Teratai tiba-tiba mekar begitu banyak bunga. Jelas terlihat seberapa kuat esensinya. Hanya esensi roh yang kuat yang bisa memunculkan kehidupan yang begitu kuat. Meskipun lotus ini tidak menunjukkan kekuatan sampai membuat satu putus asa, Jiang Chen masih merasa ada sesuatu yang salah di sini. Dengan karakter lotus, itu tidak akan membiarkan benihnya begitu mudah diambil oleh makhluk roh. Apa yang terjadi di sini? Ada sekitar 100 makhluk roh di sini dan mereka semua bisa mendapatkan benih. Adegan ini agak terlalu harmonis, bukan? Jiang Chen tiba-tiba merasa bahwa adegan ini tidak sesederhana kelihatannya. Memang, makhluk roh tiba-tiba berteriak, tidak. Makhluk roh itu telah mendarat di atas teratai karena diselimuti oleh teratai yang sangat besar. Kelopaknya benar-benar bertindak seperti bibir, pertama membuka dan kemudian menutup, menelan makhluk roh ke dalamnya. Jiang Chen terkejut, itu dia. Ini harus terjadi. Teratai menggoda makhluk roh untuk itu dan kemudian menjebak mereka, menyerap kekuatan roh mereka dan mengkatalisasi evolusinya sendiri. Ketika dia memahami ini, Jiang Chen tiba-tiba merasakan gelombang ketakutan tentang kecerdasan lotus. Dia juga cukup senang bahwa dia tidak bergegas keluar seperti makhluk roh ini untuk memperebutkan benih. Nasibnya saat ini kemungkinan besar akan seperti makhluk roh ini, sudah menjadi pupuk makhluk roh. Bab 215, berputar-putar di belakangnya, mencuri esensi roh. Adegan di dalam gua benar-benar kacau balau. Setelah makhluk roh pertama ditelan, dengan cepat diikuti oleh yang kedua dan kemudian yang ketiga. Makan lotus yang melahap sangat menakutkan. Begitu makhluk roh tertutup olehnya, ia tidak akan bisa membebaskan diri sama sekali dan berjuang sampai mati. Beberapa makhluk roh yang lebih kuat dengan reaksi yang lebih cepat segera mengerti apa yang terjadi dan melarikan diri ketika mereka melihat makhluk roh lainnya dilahap oleh kelopak bunga teratai. Namun, ratusan tanaman merambat di sekitar jurang itu seperti ratusan tentakel saat mereka membentuk jaring padat yang mengelilingi segalanya. Ditambah dengan mulut besar yang merupakan lotus, makhluk roh tidak dapat melarikan diri dari bungkus lautan tanaman merambat dimanapun mereka melarikan diri. Jiang Chen segera memacu Raja Tikus ketika dia mengambil situasi. Oleh Gold, cepat, dan ikuti aku. Kami akan berputar di belakangnya. Petik 2. Di belakangnya. Jangan bertanya dan ikuti instruksiku. Kita harus cepat, jadi cepatlah. Jiang Chen bergegas membawa Raja Tikus ke depan dan mulai mengebor ke kedalaman tanah. Raja Tikus juga menggunakan semua kekuatannya saat bergerak seperti berenang di air. Dinding batu tidak mempengaruhi kecepatannya sama sekali saat mengebor. Harus diakui, tikus penggigit emas memang memiliki bakat besar dalam mengebor. Kita masuk sekitar 2-3 ribu meter. Ini tempatnya. Jiang Chen menghitung secara akurat menggunakan kepala psikis. Memang, ketika dinding ditembus, seorang pria dan seekor tikus menemukan diri mereka di dasar jurang. Di depan kepala psikis Jiang Chen, tempat manapun seperti siang hari yang cerah baginya dan penglihatannya tidak terganggu sama sekali. Ditambah dengan pencarian dengan mata dewa, dia dengan cepat mengunci lokasi yang tepat. Pergi ke sana, itu tempatnya. Suhu sebenarnya sehangat musim semi di bawah jurang. Tidak ada hawa dingin yang menusuk tulang maupun api yang membara.
Jiang Chen tahu bahwa ini adalah keseimbangan yang dibentuk oleh Flaming Heart of Ice. Hanya dalam kondisi inilah evolusi jantung akan menjadi yang tercepat. Cepat, cepat, kita harus cepat. Jiang Chen melewati dasar jurang. Dia tahu bahwa dia sedang berpacu dengan waktu dengan Lotus dan berharap makhluk-makhluk roh dapat menahannya lebih lama lagi. Jiang Chen akan aman selama Lotus tidak sepenuhnya mundur. Dia harus menghadapi ratusan Lotus sendirian jika Lotus menghabiskan makanannya dan mundur. Setiap satu dari teratai itu setidaknya berada di puncak alam roh. Setelah itu terjadi, Jiang Chen akan mati tanpa keraguan. Namun, jika Jiang Chen mampu mencapai hati dan menyerapnya sebelum Lotus melakukannya, maka semua Lotus akan segera layu tanpa dukungan esensi rohnya. Mereka tidak akan bisa mengancamnya saat itu. Waktu sangat penting, dan sekarang berpacu dengan waktu. Langkah Jiang Chen tiba-tiba berhenti saat kabut mengepul ke atas di depannya. Itu memberi seseorang perasaan misterius seperti menemukan altar di tengah air. Itu pasti tempatnya. Jantung Jiang Chen tiba-tiba berdebar kencang karena dia tahu bahwa ini adalah kesempatan, tetapi itu datang dengan banyak risiko. Dia akan bergegas ketika langkahnya tiba-tiba berhenti karena dia menemukan bahwa ada 8 tanaman merambat di sekitar altar di dalam air. Ada 8 teratai di sekitar altar, melindunginya dengan erat. Sialan, hati ini sangat berhati-hati, oke. Jiang Chen sangat tertekan. Dia bisa melihat benda di depannya, tetapi dia tidak punya cara untuk mencapainya. Masing-masing dari 8 teratai berada di puncak alam roh. Mendekati tingkat pelatihan Jiang Chen saat ini berarti mencari kematian. Namun, dia tidak mau pergi dengan tangan kosong. Oleh Gold, kami mungkin harus mengorbankan beberapa keturunanmu. Jiang Chen berbalik dan berkata kepada Raja Tikus. Raja Tikus tersenyum sedih. Haruskah kita benar-benar melakukan ini? Jika saya tidak menjadi lebih kuat, bagaimana saya bisa membantu suku Anda menjadi lebih kuat? Jiang Chen cukup rasional. Raja Tikus tertawa kecut, aku hampir tidak tahu apakah pilihan ini sepadan atau tidak. Oleh Gold, ini tidak terdengar seperti kamu. Jangan katakan lagi. Saya akan memanggil sekelompok anak-anak untuk menarik 8 teratai. Adapun apakah Anda bisa mendapatkan apa yang Anda inginkan, itu terserah Anda. Petik 2. Baik, selama keturunan Anda dapat mengalihkan perhatian mereka selama 3 hingga 5 menit, saya berjanji bahwa saya akan memiliki barang itu di tangan. Raja Tikus tidak ragu-ragu saat memanggil beberapa ribu tikus untuk bergegas menuju altar di dalam air. Tikus penggigit emas tetap ganas dan tak kenal takut seperti biasanya, terlepas dari lingkungan tempat mereka berada. Mereka bergegas menuju altar dan mulai dengan ganas merobek tanaman merambat dari 8 teratai. Jiang Chen menunggu sampai ke-8 teratai dikuasai oleh tikus sebelum melompat ke atas dan mendarat di altar di dalam air. Jiang Chen melihat ke bawah dan melihat benda roh berbentuk seperti bayi di atas altar. Itu setengah biru dan setengah merah, berkilau seperti entitas kristal dan memancarkan kehadiran yang menakjubkan. Tanaman merambat yang lebat di sekitar item roh jelas lahir darinya dan memanjang darinya. Ini adalah hati es yang membara. Jiang Chen hendak menjangkau dan meraihnya ketika tangannya hampir terbakar sampai garing oleh gelombang panas bahkan sebelum dia menyentuh hati. Dia buru-buru menarik tangannya kembali. Itu benar, hati adalah setengah nyala api dan setengah es yang membeku. Aku tidak akan bisa menerimanya tanpa menggunakan peralatan khusus. Aku hanya bisa menghancurkannya. Namun, jika saya dapat menggunakan misteri tinju ion surgawi dan memegang bulan di satu tangan dan matahari di tangan lainnya, bukankah itu akan cocok dengan misteri hati? Tangan Jiang Chen terpelintir menjadi segel tangan tertentu saat ia mengerahkan misteri tinju ion surgawi. Dia memegang matahari di satu tangan dan bulan di tangan lain, dan meletakkan kedua tangan di hati. Apa yang kamu, manusia rendahan berani mencemari saya? Sialan, apa yang kamu lakukan? Jangan sentuh aku. Hati memiliki kecerdasan yang tak terhingga. Bagaimana lagi itu akan melahirkan begitu banyak teratai untuk menelan makhluk roh, menyerap kekuatan roh mereka, dan membantu dirinya sendiri berevolusi. Namun, Heart sendiri tidak memiliki kemampuan bertarung. Itu tidak bisa menahan sama sekali dengan kedua tangan Jiang Chen di atasnya. Manusia, apakah kamu menyerap kekuatan rohku? Tidak, Anda benar-benar memurnikan saya. Bagaimana Anda melakukannya? Anda benar-benar dapat memperbaiki saya. Petik 2. Hati sudah panik sekarang. Ia bergegas memanggil Lotus kembali untuk menyerang Jiang Chen. Memang,
Tidak lama kemudian sebelum teratai di permukaan jurang terus-menerus dipanggil kembali oleh hati. Raja Tikus di samping mengundurkan diri. Jelas tidak bisa melihat Jiang Chen ditelan oleh Lotus, sehingga hanya bisa terus memanggil anak-anaknya dan menggunakan taktik nomor superior untuk terus mengganggu dan menahan Lotus. Itu adalah hal yang baik bahwa Jiang Chen memiliki pemahaman yang tinggi tentang tinju ion surgawi. Selanjutnya, dia telah mempelajari Lotus secara mendalam. Ini terus meningkatkan tingkat penyerapannya. Saat kecepatannya meningkat, kemampuan pertahanan Heart menurun. Jumlah Lotus yang bisa dikendalikannya juga terus berkurang. Saat esensi rohnya terus-menerus disedot, serangan Lotus yang dipanggilnya ke bawah juga semakin lemah. Akhirnya, ketika Jiang Chen menarik tangannya setelah 15 menit, hati telah menghilang sepenuhnya dari altar di dalam air karena telah sepenuhnya diserap oleh Jiang Chen. Tanaman merambat dari semua teratai juga dengan cepat layu dengan kecepatan yang terlihat setelah hati menghilang. Jiang Chen dengan cepat berlari keluar dari altar dan datang ke sisi Raja Tikus. Cepat, ayo pergi. Raja Tikus memanggil anak-anaknya yang lain untuk kembali ke Stonehenge saat mereka pergi dengan tergesa-gesa melalui terowongan tempat mereka berasal, meninggalkan pemandangan kehancuran. Semua makhluk roh yang selamat dari bencana itu turun tidak lama kemudian. Semua Lotus telah layu dan mati di atas jurang, ini sangat mengejutkan makhluk roh yang tergantung di ujung cakar mereka. Meskipun hanya ada kurang dari sepertiga dari makhluk roh yang tersisa pada saat ini, mereka yang bisa bertahan sampai sekarang bukanlah makhluk roh kuat rata-rata. Mereka tidak puas hanya dengan hidup melalui apa yang tampak seperti kematian yang pasti, dan ingin menyelidiki dasar jurang ini. Mereka semua sangat heran ketika mereka terjadi di tempat kehancuran besar. Itu adalah altar yang mengendalikan Lotus. Tidak ada kekuatan roh di altar ini sama sekali. Bagaimana bisa itu mengendalikan Lotus? Ada kehadiran manusia yang tersisa di sini. Petik 2. Mungkinkah manusia diam-diam menyelinap masuk dan mencuri esensi roh Lotus? Makhluk roh yang memiliki pengetahuan besar tiba-tiba teringat masalah esensi roh. Seorang manusia, semuanya, ayo lihat, ada lorong di sini. Benar-benar ada lorong. Ini pasti bagaimana manusia masuk. Petik 2. Ya, dilihat dari ukuran ini, kelihatannya cukup besar untuk ukuran manusia. Aneh, lorong ini terlihat baru. Apakah manusia tahu cara mengebor bumi? Ini agak aneh. Terserah, setelah manusia, beberapa makhluk roh berukuran lebih kecil bergegas ke lorong dan mencoba mengikutinya. Beberapa makhluk roh yang lebih besar tidak bisa masuk tidak peduli bagaimana mereka mencoba. Mereka hanya bisa kembali ke tempat mereka datang dan melihat situasi ketika mereka sampai ke permukaan. Kecuali, Jiang Chen seperti ikan di air saat ini. Dia dengan cepat tiba kembali di dunia luar berkat Raja Tikus yang membimbingnya. Setelah Raja Tikus kembali ke Stonehenge, Jiang Chen bergegas keluar dari gua dengan kecepatan tercepat dan meninggalkan lembah gunung. Dia tidak khawatir setelah dia meninggalkan lembah. Alam labirin sangat luas. Dia hanya perlu menarik kembali kehadirannya untuk membuat makhluk roh tidak mungkin mengikutinya. Setelah dia berlari dengan liar selama 1000 li, Jiang Chen menemukan daerah yang tenang dan menyuruh Raja Tikus menggali gua. Dia bersembunyi di dalamnya dan mulai berkultivasi dengan pintu tertutup. Setelah menyerap hati, lautan roh Jiang Chen saat ini hampir ingin meledak. Dia perlu berkultivasi di balik pintu tertutup sejenak untuk sepenuhnya menumbangkan hati untuk kepentingannya sendiri. Itu juga keberuntungan Jiang Chen bahwa dia telah berlatih dalam Divine Ions Fist dan memiliki pemahaman yang tinggi tentang misterinya. Tidak mungkin dia bisa mengambil hati sebaliknya. Praktisi manapun yang belum memahami konsep matahari dan bulan dan keberadaan ganda yin dan yang akan langsung dibakar hingga garing oleh kekuatan api atau dibekukan menjadi es batu oleh kekuatan es jika mereka berani mencoba untuk mengambil hati. Hanya melalui kerja ganda dari yin dan yang dan sebagai alternatif menyerap masing-masing sisi hati bisa perlahan diserap. Jiang Chen juga tahu bahwa dia bermesraan seperti bandit kali ini. Perburuan musim gugur akhirnya tidak sia-sia.